Jadi di sini saya Juliana Maria Janet Clarissa Pajo dengan NIM 22.000.1031. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi soal UTS dari mata kuliah konseling ekspresif. Pertanyaan yang pertama, dari beberapa pendekatan konseling ekspresif, sebutkan dua yang menjadi teknik yang paling saya pahami. Ada dua. Yang pertama terapi musik dan yang kedua biblioterapi. Kenapa saya memilih dua terapi ini sebagai terapi yang paling saya pahami? Karena saya sendiri salah satu orang yang sangat menyukai dua bidang ini, musik dan buku. Saya menyukai keduanya mungkin semenjak saya masih kecil. Tapi kalau untuk yang buku, saya menyukainya baru saat saya masuk SMA. Nah, jadi terapi musik itu terapi yang diberikan oleh konselor ke konseli melalui alunan musik untuk mendorong atau bisa memancing mereka untuk menciptakan permasalahan-permasalahannya biar lebih bebas, lebih nyaman, lebih rileks. Kalau yang biblioterapi itu mereka menggunakan buku sebagai alternatif atau media untuk sebagai cara untuk kita bisa menyelesaikan masalah yang dialami oleh konseli. Dan biasanya kalau lewat buku itu kita memilih beberapa buku yang karakternya atau jalan ceritanya tuh mungkin 11-12 sedikit sama dengan permasalahan yang dialami oleh konseli, seperti itu. Soal yang kedua yang ditanyakan adalah tahapan-tahapan dari teknik konseling yang sudah saya pilih tadi, yaitu terapi musik dan biblioterapi. Untuk terapi musik, tahap yang pertama adalah kita harus memilih space atau tempat yang sekiranya tenang, terus tidak ada gangguan. Lalu bisa juga kita menggunakan lilin aromaterapi atau scented candle untuk merilekskan diri konseli, karena wangi aromaterapi itu kan sangat menenangkan. Untuk yang kedua, kalau bisa di awal proses konseling kita mendengarkan berbagai jenis lagu. Tujuannya adalah untuk kita memancing respon dari si konseli. Apakah konseli ini cocok di jenis lagu yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Nah, itu tujuannya. Lalu tahap-tahap selanjutnya itu biarkan saja musik yang sudah kita pilih dari berbagai jenis tadi, biarkan saja musik tersebut mengalir ke dalam tubuh konseli, mengalir sampai dia juga merasakan di dalam tubuhnya, tidak hanya di pikiran tapi di seluruh bagian tubuhnya. Dia merasakan alur musik itu terputar, senandungnya dan semuanya. Lalu kita fokuskan di mana kita akan menyembuhkan. Nah, setelah kita fokuskan di tempat yang ingin kita sembuhkan, itu kita sembari melihat konseli yang mendengarkan alunan musik tersebut. Nah, itu kita fokus untuk mencari-cari cara untuk bagaimana sih setelah kita cari titik fokusnya untuk penyembuhan. Nah, itu kita bisa mencari cara di saat konseli sedang mendengarkan musik tersebut. Lalu biasanya idealnya tahap itu dilakukan dan durasinya 30 menit sampai 1 jam dalam satu hari. Nah, tapi bisa juga mungkin 10 menit begitu, karena kalau di 10 menit itu biasanya otak kita istirahat. Lalu di teknik konseling yang kedua yaitu biblioterapi, ada beberapa tahap juga. Nah, di tahap pertama itu ada tahap identifikasi. Nah, seperti konseling yang lainnya, biasanya tahap awal itu kita membangun raport yang baik dengan konseling. Nah, setelah membangun raport itu biasanya kita memperkenalkan bagaimana sih teknik biblioterapi itu. Nah, lalu kita juga ada fase di mana kita memilih buku nih, pemilihan buku ini tergantung dari permasalahan yang dialami oleh konseling. Misalnya kita bisa memilih buku dengan alur jalan cerita yang sama atau dengan karakter yang sama. Nah, biasanya pemilihan buku untuk trik itu dilakukan di bagian awal, di tahap awal. Lalu tahap kedua biasanya disebut dengan tahap katarsis. Nah, di tahap ini tuh konselor membebaskan konseli untuk membaca buku dari awal sampai akhir. Lalu setelah dia selesai membaca, biasanya di tengah-tengah dia membaca itu konselor sudah bisa melihat nih kalau ternyata konsel ini sudah terlibat dalam sifat emosional, karena dia sudah terbawa dari alur cerita yang
dipilih tadi. Kan biasanya kalau misalnya kita membaca buku yang benar-benar relate sama kehidupan kita, itu biasanya kita ikutan menjadi karakter utama gitu. Jadi misalnya karakter ini ternyata kehilangan ibunya, dan kita di dunia lain juga pernah kehilangan ibu, biasanya kita juga ikut menangis seperti itu. Jadi dilihat dari tahapan awal tadi, karena buku yang dipilih sesuai karakter atau sesuai jalan ceritanya. Bisa dilihat nanti di tahap kedua, si konseling sudah mulai terlibat dalam emosionalnya atau belum. Nah, lalu di tahap yang terakhir atau biasa disebut dengan insight, nah konseling ini diminta untuk menceritakan kembali uh, buku yang sudah dia baca ini dengan bahasa atau kata-katanya sendiri. Nah, dari cerita yang sudah diceritakan itu, dia bisa menemukan satu atau dua solusi dari permasalahannya dia, diambil dari penyelesaian masalah oleh karakter di dalam buku tersebut. Jadi dia sudah bisa mendapatkan inspirasi itu dari buku yang dia baca. Misalnya penyelesaiannya bagaimana kalau di buku ini, nah itu bisa dia jadikan inspirasi untuk menyelesaikan masalahnya di dunia nyata. Itu tahap yang terakhir dari biblioterapi. Hal yang nomor 3, dimana soalnya itu bagaimana kolaborasi antara teknik konseling ekspresif yang sudah saya pilih dengan teknik yang lain. Nah, untuk yang teknik yang pertama tadi, yaitu teknik musik terapi, itu kolaborasinya bisa dengan yang pertama, dengan dance and movement. Kenapa bisa dikolaborasikan dengan dance and movement? Kalau seperti kita tahu, dance and movement itu kan menggunakan tarian untuk membebaskan pikiran-pikiran atau beban-beban yang sudah kita pendam selama ini lewat tarian. Nah, dalam dance and movement ini, musik itu biasanya digunakan sebagai pengiring. Jadi pengiring dalam tarian itu. Nah, jadi setiap ketukan, nada, ritme itu tuh benar-benar berguna untuk mengekspresikan perasaan yang ditarikan oleh si konseling. Kolaborasi yang kedua itu dengan biblio dan imaginary. Kenapa bisa dikolaborasikan? Karena iringan musik ini di saat sedang melakukan terapi biblio dan imaginary itu bisa menjadi suatu dorongan untuk menelusuri bacaan-bacaan yang sedang dibaca dari biblioterapi, dan bisa menelusuri bayangan-bayangan pikiran yang sedang dijalani saat terapi imaginary. Seperti itu kolaborasinya. Untuk teknik yang kedua, kolaborasi antara teknik biblioterapi itu bisa juga dengan dengan musik. Nah, jadi biblioterapi itu mungkin agak sulit untuk digabungkan dengan terapi yang lain, misalnya play and humor atau sound play. Nah, itu kan susah karena mereka adalah dua bidang yang sangat berbeda. Bermain dengan membaca. Membaca itu kan kita butuh fokus yang lebih untuk mendalami karakter, mendalami alur cerita yang ada. Sedangkan dengan sound play atau play and humor itu kan mereka fokusnya ke bermain. Bagaimana dengan bermain itu mereka bisa mengekspresikan perasaan-perasaan mereka atau permasalahan-permasalahan mereka, seperti itu. Nah, jadi dengan biblioterapi ini saya rasa sejauh ini bisa dikolaborasikan dengan terapi musik, yaitu tadi karena iringan musik itu bisa mendorong dia untuk membaca atau menelusuri bacaan itu dengan lebih dalam gitu, atau juga bisa mendalami karakter yang lebih gitu dari karakter yang sudah dibaca itu tadi. Itu untuk soalnya nomor 3. Nomor 4 yaitu bagaimana refleksi diri dengan menggunakan 3 kali kata saya. Jadi sebagai orang yang sangat sering membohongi, mempalsukan perasaan saya merasa bahwa konseling ekspresif ini akan sangat berguna dan membantu orang-orang di luar sana yang mungkin merasakan hal yang sama seperti saya, yaitu sulit untuk mengekspresikan permasalahan, perasaan, dan beban yang sedang mereka tanggung. Nah, dan harapannya semoga tidak ada lagi pengalaman-pengalaman pahit yang menjadikan kita pribadi yang tertutup. Mungkin refleksi dan jawaban UTS yang sudah saya berikan semoga dapat menjawab, dan juga mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat, dan terima kasih.